Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan untuk Paswal ya. Di mana di sini kita akan mencoba untuk mengarahkan klien tertentu ke proxy tertentu yang telah kita inginkan teman-teman. Nah, di sini saya masih menggunakan koneksi umum di mana koneksi umum ini dilalui oleh semua klien yang terkoneksi di OpenWrt ini. Nah, baik. Eh, Teman-teman, kita akan cek dulu IP klien yang IP ISP yang terdeteksi itu adalah 159 ya, 223 9024. Nah, semua klien yang melalui proxy Paswal ini menggunakan IP ini, teman-teman. Jadi semua klien tanpa terkecuali di sini yang terkoneksi menggunakan satu IP dari proxy tersebut. Nah, bagaimana caranya jika misalkan ada salah satu klien ingin dialihkan ke proxy lain, dan tentunya di OpenWrt kita ini memang sudah terpasang beberapa proxy atau dengan kata lain lebih dari satu proxy. Jadi salah satu di antaranya untuk umum tanpa terkecuali klien manapun, dan salah satunya itu klien khusus. Dan di sini saya akan menggunakan PC saya sendiri sebagai bahan percontohan untuk dialihkan ke proxy tertentu, proxy khusus misalnya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa proxy yang memang sudah saya setting ya. Dan di sini kita tidak menggunakan proxy tunggal, tapi kita menggunakan proxy load balancing. Dengan kata lain, satu balancing ini menggunakan dua proxy di mana kedua proxy tersebut adalah proxy yang sama. Jadi istilahnya ini adalah double akun ya teman-teman. Di sini ada Pimes WS1, Pimes WS2 dan Trojan DO. Sementara sekarang koneksi umum menggunakan Pimes WS1 karena yang terpilih di sini adalah Pimes WS1. Nah, bagaimana caranya jika salah satu klien atau klien tertentu akan kita arahkan ke Trojan DO misalnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini IP-nya. Ini kita simpan halamannya ya, tidak usah ditutup, dan nanti kita akan buktikan perbedaan IP yang keluar pada saat pengecekan setelah penyetingan untuk klien tertentu. Nah, teman-teman, di sini saya akan melihat IP, baik IP maupun proxy dari PC saya, kemudian akan kita alihkan menggunakan proxy tertentu. Kita lihat dulu di sini 30F9 ya awal dari MAC address-nya, dan IP yang diberikan oleh STB adalah 1.197 ya teman-teman. Nah, baik, ini tidak usah kita tutup, dan kita akan cek ulang nanti setelah kita mengalihkan proxy-nya. Nah, caranya untuk mengalihkan ke proxy lain, jadi di sini nanti saya akan contohkan alihkan ke proxy DO teman-teman, dan di mana antara Trojan DO dan Pimes WS1 ini berbeda server ya, jadi tentu akan berbeda IP nantinya. Nah, kita menggunakan akses kontrol di Paswal teman-teman. Jadi di Paswal itu ada tab menu akses kontrol. Nah, kemudian di sini ada tombol add. Kita ketik tombol add seperti itu. Misalkan kita akan beri di sini nama. Di sini adalah nama ya di bagian remark. Nah, tergantung teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu klien, ya cukup diberi nama di sini, misalkan ya klien HP misalkan. Jadi semua klien HP akan kita arahkan ke proxy tertentu. Namun jika kita ingin memisahkannya secara tunggal-tunggal, ya tentunya di sini diketiknya terserah ya, atau sesuai dengan nama perangkat atau nama klien yang terhubung, terserah teman-teman. Intinya ini remark hanyalah penamaan ya, biar untuk penandaan saja. Nah, di sini saya beri saja nama
PC ya teman-teman, PC saya di sini. Kemudian di bagian source kita lihat bagian source IP saya tadi 197 ya, 1.197. Baik, kita cari dalam bentuk IP. Di sini bisa mencarinya dalam bentuk IP. Jika tidak menemukan IP karena sudah berubah menjadi hostname seperti ini, kita cari lagi dalam bentuk MAC address teman-teman. Nah, IP saya tidak ketemu 197. Nah, kita cari dengan cara melihat MAC address. Di sini 30F9. 30F9. Nah, jadi sih semua klien yang terkoneksi IP-nya muncul di sini dan hostname-nya teman-teman ada di sini. Ada beberapa handphone dan memang pada umumnya handphone ya yang terkoneksi menggunakan WiFi outdoor. Nah, di sini 30F berapa tadi ya, 30F9 kalau tidak salah untuk PC saya adalah yang ini teman-teman, 30F9. Nah, jika masih belum yakin, kita bisa membuka tab depannya, halaman depan overview untuk melihat IP. Jadi misalkan tadi ini 30F9, IP-nya 197, berarti sudah pasti benar ini adalah koneksi dari PC yang saya gunakan sekarang ini. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan seperti ini teman-teman, kita scroll lagi ke bawah. Kemudian di sini TCP no ready report kita default semua. Kemudian default semua ya. Nah, di sini ada tulisan TCP node. Di bagian TCP node ini sengaja ditandai mungkin ya dari paswal berwarna merah, sebab yang inilah yang akan menentukan kemana akan kita arahkan koneksi yang kita setting ini teman-teman di sini. Dan mungkin di sini sengaja diberi default mengikuti aturan yang sudah kita tentukan untuk koneksi umum. Nah, jadi disinilah yang menjadi koneksi khusus TCP node. Saya akan pilih Trojan DO karena koneksi umum menggunakan PIMS WS1 ya, dengan IP yang sudah kita cek tadi teman-teman. Nah, di sini saya pilih Trojan DO. Kemudian di UDP node ini bisa kita pilih same as TCP node. Jadi ini selalu menyamai TCP-nya teman-teman. Jadi apapun yang kita pilih di bagian TCP, UDP node-nya pasti ngikut ke TCP. Namun jika kita tidak ingin UDP-nya itu ingin dilewatkan lagi di proxy lain, bisa juga. Jadi seperti ini misalkan teman-teman. Jadi TCP dan UDP-nya ini beda proxy. Namun di sini saya selalu menggunakan satu proxy antara TCP dan UDP. Maka di sini saya pilih same as the TCP node. Nah, hanya seperti itu teman-teman settingannya. Untuk remote DNS ya terserah mau gunakan Google, mau gunakan Cloudflare, terserah bisa Open DNS juga. Jadi ini saya tidak setting, cukup mengganti TCP node dan UDP node-nya saja. Nah, setelah itu saya save and apply dan kita tunggu setelah save and apply. Kemudian kita akan mengecek IP koneksi PC saya teman-teman. Apakah masih menggunakan IP yang ini, ekor 24, atau sudah menggunakan IP dari Trojan DO ini. Trojan DO ini IP-nya berbeda ya teman-teman. Cuman saya tidak hafal. Baik, kita sudah save dan di watchlog sudah run complete ya. Oke, saya clear saja di sini. Dan kita lihat di settingan halaman depan password di sini masih menggunakan PIMS WS1 teman-teman. Sedangkan di akses control untuk akses PC saya sudah menggunakan Trojan DO. Jadi sudah berbeda ya. Nah, baik, kita akan open new tab untuk mengecek IP yang terdeteksi di sini teman-teman. Oke, di sini masih terdeteksi 159.204. Maka tentunya ini sama ya teman-teman. Masih mendeteksi IP dari proxy umum. Baik, saya akan ini tidak usah saya tutup dan ini saya simpan ya. Di sini saya tinggal refresh saja. Yang perlu diperhatikan lagi jika seperti itu teman-teman, kita open lagi akses control.
Nah, di sini main switch harus dicentang, teman-teman. Jadi, meskipun kita sudah men-setting sedemikian rupa, namun jika main switch tidak dicentang, itu tidak akan mungkin bisa berfungsi. Nah, di sini dicentang ya. Di sini biarkan saja semua default karena mengikuti settingan utama. Namun jika ingin merubahnya bisa juga teman-teman karena di sini ada global proxy sama dengan settingan di halaman depan di bagian DNS. Nah, baik, setelah kita centang tombol main switch, kita save dan kita tunggu sampai save and apply selesai. Nah, jika sudah selesai kita cek di watchlog sampai betul-betul running complete ya. Di sini belum ada muncul. Nah, sekarang baru muncul run complete, teman-teman. Baik, di sini saya tidak usah membuka halaman baru, cukup saya refresh dengan cara ini dan kita lihat apakah IP-nya berubah, teman-teman. Oke, saya refresh. Oh, sudah, teman-teman. Di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa IP sudah berbeda ya dengan pada saat pertama tadi saya ngecek IP. Di sini 159 ya, teman-teman, sedangkan di sini 139. Baik, kita akan pastikan open new tab lagi untuk cek IP. Kita lihat. Nah, berarti IP-nya sudah berbeda ya, teman-teman. Maka dengan demikian IP yang saya gunakan untuk koneksi PC saya berbeda dengan IP yang klien lain yang terhubung ke OpenWRT ini berbeda IP yang digunakan, teman-teman. Mereka menggunakan Pumas WS1 sedangkan saya menggunakan Trojan DO. Jadi seperti itu. Tinggal menambahkan siapa saja yang yang ingin dialihkan ke proxy tertentu. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan jika di antara klien kita ketahui ada beberapa klien tertentu yang memang hanya digunakan untuk bermain game, maka kita bisa menentukan proxy yang khusus memang untuk game, teman-teman. Jadi seperti itu, beberapa server penyedia layanan akun server itu memang menyediakan beberapa proxy yang dikhususkan memang untuk gaming seperti itu ya. Jadi itu bisa kita gunakan seperti itu. Dan juga kita bisa gunakan untuk misalkan ada yang memang hobinya kebanyakan streaming, ya mungkin kita bisa menggunakan proxy seperti misalkan proxy Indonesia yang dimana kita ketahui bahwa proxy Indonesia itu rata-rata unlimited. Jadi bisa kita arahkan ke sana, teman-teman, ke proxy Indonesia. Jadi seperti itu ya. Beda dengan misalkan proxy Singapura yang Digital Ocean itu yang setahu saya rata-rata servernya menggunakan limit kuota. Sehingga sebaiknya mungkin hanya koneksi-koneksi tertentu yang kita lewatkan di situ ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk cara setting atau cara mengalihkan klien tertentu ke proxy tertentu sesuai dengan yang kita inginkan di tunnel Paswal ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti dan semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di situ ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.